Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kata dengan bismillah, pangkal meminta pada yang kuasa, teriring alhamdulillah karena nikmat yang telah diberikan sudah. Udara pagi terasa nikmat, terasa segar di rasa tubuh. Salam takzim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Daun salam dibelah kampak, dibelahnya pagi-pagi. Jawab salamnya kurang kompak. Yuk kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna muhammadan afdalur rusul wa akmalu imam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, wabil khususil khusus yang kita hormati bersama Bapak Ibu Dewan Juri, segenap para panitia penyelenggara lomba pidato dakwah Kodi DKI Jakarta. Kita doakan sama-sama semoga pengorbanannya, perjuangannya dalam menyelenggarakan lomba ini Allah ganti dengan ganjaran yang setimpal. Teman-teman yang seperjuangan, semoga Allah senantiasa istiqomahkan dalam perjuangannya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, namun kita sering lupa dan tidak mensyukurinya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah semoga dijadikan umat yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau anta syamsun, bagaikan matahari yang menerangi di pagi dan siang hari. Beliau anta badrun, bagaikan rembulan yang menerangi di malam hari. Beliau anta nurun fauqa nuri, bagaikan cahaya di atas cahaya, dapat menerangi di mana saja. Beliaulah basyarun lakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan agama. Pemuda sebagai pelanjut sejarah, penerus cerita. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat diharapkan pemudanya. Dahulu orang tua kita sudah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, mengorbankan keringat, air mata, darah dan nyawa. Semua berjuang, tidak hanya TNI, ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, bahu membahu berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Saat ini pemuda hanya tinggal meneruskan saja. Dengan iman dan takwa kita isi negara yang sudah merdeka ini. Mau nggak tinggal berjuang, tinggal nerusin kok susah. Karena pemuda saat ini kurang peduli terhadap bangsa dan agamanya. Kalau kita lihat agama kita, kondisinya saat ini sedih saudara. Laksana sebuah makanan yang diperebutkan oleh banyak orang, diaduk-aduk. Kalau zaman dulu musuh kita jelas, kafirnya jelas, lawannya kemana kita tahu. Sekarang Islam diadu dengan Islam, Islam menghancurkan Islam. Bagaimana saudara kalau nggak kuat-kuat iman, nggak kuat-kuat takwa, salah memilih guru, hancur bakalan. Oleh karena itu persiapkan pemudanya, mau nggak peduli terhadap keadaan bangsa dan agamanya. Kalau lihat pemuda kita saat ini, lebih banyak mainnya apa baca Qurannya, lebih banyak nongkrongnya apa di majelis taklimnya sudah. Sedih, padahal tinggal nerusin. Pemuda sebagai pribuminya teknologi, karena dia lahir zaman sudah canggih, serba ada. Makanya pemuda kita inginnya serba instan. Makan tinggal pencet sampai, mau pergi tinggal pencet dijemput. Kurang enak apa? Berita yang jauh-jauh dari negara seberang bisa dia ketahui dari handphonenya. Canggih. Pertanyaannya, pemuda kita mau nggak untuk melakukan hal-hal yang baik dengan teknologi yang ada, memajukan bangsa dan agama kita? Karena pemuda harapan bangsa di masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini pemimpin di masa yang akan datang.
Kalau ingin tahu keadaan bangsa nanti, ingin tahu keadaan agama nanti, lihat pemudanya saat ini. Kalau pemudanya lebih asik nongkrong-nongkrong ria, bermain game online dan lain sebagainya, oh kita tidak tahu saudara bagaimana keadaan bangsa dan agama kita nanti. Perlu kita khawatirkan. Ayo kita revolusi akhlak. Siap revolusi akhlak? Takbir, Allahu Akbar. Revolusi akhlak dibutuhkan untuk para pemuda, karena kaderisasi menyiapkan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. John Naisbitt dan Patricia Abundance, wah keren banget orang Betawi ngomong begini. Dalam bukunya Megatrend 2000 mengatakan ada 3 faktor F yang mempengaruhi kehidupan manusia, khususnya di kalangan remaja. 3 faktor F. F pertama, fashion, saudara. Kok fashion? Benar, zaman sekarang fashionnya anak-anak muda kita sudah dipengaruhi. Zaman dulu orang tua kita nggak boleh lihat baju celana yang robek sedikit langsung jahitin. Anak zaman sekarang baju rapat-rapat dirobek-robekin. Terbalik saudara. Zaman dulu orang tua kita biar kata susah ngelihat anaknya bajunya kekecilan, dia usaha, dia cari buat beliin bajunya yang lebih pantas saudara. Anak zaman sekarang, anak umur 17 tahun baju adenya dia pakai. Serba salah, ditarik ke atas bawah kelihatan, tarik bawah atas kelihatan. Bagaimana pemuda kita kalau begitu? Fashion kita diacak-acak dengan budaya luar. Itu karena minimnya akhlak kita, minimnya iman takwa kita. Ngaji pemudanya, makanya ngaji. Tuh, fashion kita udah diacak-acak. F yang kedua apa? Food, makanan kita sudah pun diacak-acak. Zaman dulu orang tua kita makan alami, langsung dari kebun metik. Kalau emang motong ayam potong sendiri, jelas halal haramnya, belum tercampur zat kimia. Jadi penyakit juga belum macem-macem, karena makanannya masih alami, cepet diolah oleh tubuh. Sekarang makanan udah bermacam-macam, segala hotdog, apalah itu. Makanya penyakit dia bermacam-macam sekarang, betul Pak? Ya ini bicara fakta aja orang Betawi. Segala penyakit darah pendek. Iya darah tinggi, saya tahu darah tinggi. Urat asam, tuh. Ada anak muda, masih muda badannya pada kaku, bibirnya pada miring ngomong susah. Penyakit berat itu. Kenapa berat? Stroke. Segerobak aja berat, stroke berat. Penyakit berat. Sabab makannya udah nggak karu-karuan, apa aja dimakan, yang serba instan anak muda cari. Itu baru F kedua. Apa F yang ketiga? Fun. Hiburannya anak muda sekarang udah kagak jelas. Yang lagi ngetren sekarang apa? Opa-opa Korea. Ya ilah. Laki lebih cantik daripada perempuan. Lebih senang nonton K-pop daripada sejarah Nabi. Ini anak-anak muda sekarang. Udah banyak tontonan yang tidak menjadi tuntunan saudara. Betul. Dahulu kalau waktu maghrib kita lewat di perkampungan rumah kita, banyak ada bapak-bapak lagi belajar, lagi mimpin tahlil, tahlilan, yasinan. Sumaila ruhi baba ini bin baba ono bin baba yang ono al-Fatihah. Enak dengarnya. Ibu-ibu kita lagi main qasidah, sifat dahulu, Allah wujud kidambako. Enak. Anak mudanya lagi belajar barzanji, abtadiul imla bismi zatil aliyah. Enak didengarnya. Anak zaman sekarang maghrib kalau kita lewat Pak di gang rumahnya, udah terdengar suara berebut remote sama orang tuanya. Sinetron main gede-gedean saudaranya. Tuh suaranya main gede-gedean sinetron. Tontonan udah pada nggak jadi tuntunan. Maghrib dangdut mulai. Allah karim. Bagaimana moral bangsa kita nggak hancur saudara? Dirusak dari mulai pakaiannya, makanannya, tontonannya, hiburannya sudah. Pintar-pintar kita para pemuda, kita pilih yang mana yang baik untuk kita. Karena kita semua calon pemimpin. Siapa tahu yang lagi lihat saya ini besok jadi lurah, nanti jadi presiden, jadi menteri, kita nggak tahu. Takdir Allah yang tahu. Karena kita semua ini calon pemimpin. Subhanul yaum rijalul gad. Lantas pemuda seperti apa yang bisa kita harapkan di zaman sekarang ini? Dalam sebuah mahfuzat pepatah Arab dikatakan, innal fata ma yaquluha anaza wa laisal fata ma yaqulu kana abi. Pemuda yang bisa kita harapkan tuh yang kayak gini, yang berani mengatakan ini yang saya punya, ini yang saya bisa, ini yang saya raih. Bukan yang berani mengatakan ini yang orang tua saya punya, ini yang orang tua saya bisa, hanya mengandalkan orang tua. Nggak zaman sekarang begitu. Berani melakukan
berani berjuang. Nih pemuda yang dicari, jangan takut-takut untuk berjuang. Siap revolusi akhlak, takbir. Oleh karena itu, mari kita persiapkan sama-sama para pemuda kita. Manfaatkan waktu masa muda kita. Masa muda adalah masa yang paling manis, saudara. Iqtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Muda sebelum tua, manfaatkan. Selagi muda, mata masih jelas untuk melihat, kuping masih terang untuk mendengar, mulut masih gampang untuk mengucap, gigi masih lengkap. Belajar ngaji juga enak, guru kita ngajarin, makhrajnya masih jelas. Ketika guru ngajarin ro jelas. Orang tua kita maaf mata udah kurang lihat, kuping kurang dengar, gigi udah metik kagak ada giginya. Ucap ro susah. Makanya selagi muda belajar. Muda sebelum tua manfaatkan. Sehat sebelum sakit, mumpung masih pada sehat. Berjuang, ngaji, jangan takut-takut, jangan alasan jauh. Jangan begitu, malam, pagi ngeluh terus kapan ngajinya. Pegang Quran, lampu redup malam Jumat. Baca Quran di pinggir taman. Kalau hidup mau selamat, jadiin Quran sebagai pedoman. Cepat gabus lele, cepat bagus gak bertele-tele. Tuh. Selanjutnya apa? Selagi punya waktu luang, sebelum datangnya waktu sempit, manfaatkan. Selagi kaya sebelum miskin, manfaatkan. Kaya apa? Kaya akan tenaga, kaya akan kreativitas. Pemuda, manfaatkan. Selagi hidup sebelum mati, manfaatkan. Karena banyak orang-orang tua kita yang sudah menghadap kepada Allah, nyesel minta dihidupin lagi, saudara. Untuk apa? Mengumpulkan amal ibadah. Kita yang belum dipanggil, manfaatkan. Karena yang namanya mati ngacak, al-maut ya'ti baghtatan. Maut datang secara tiba-tiba, nggak pilih-pilih. Saya yang lagi ngomong mati bisa nggak? Bisa. Saudara yang lagi nonton saya mati bisa nggak? Bisa. Teman-teman kita yang lagi dimanapun Anda berada mati bisa nggak? Bisa. Mati itu dadakan secara tiba-tiba. Al-maut ya'ti baghtatan. Jadi nggak mandang usia. Kalau berdasarkan abjad saya mati duluan. Yang Z siapa yang mandiin? Orang udah pada mati, dia belum mati, terakhir. Oleh karena itu pesan saya untuk pemuda calon-calon pemimpin, ayo sama-sama kita ngaji, kuatkan iman takwa kita. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi satu ilmu yang manfaat, khususnya buat diri saya dan antum semua. Mohon maaf atas bila salah-salah kata. Ngalap rambutan, rumah Bang Dulo, pinjam galah, rumah Pomarsie. Kesempurnaan hanya milik Allah, khilaf dan salah ada pada saya selaku manusia. Tuh, jangan lihat siapa yang berbicara, lihat apa yang dibicarakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.